Sobat calon guru semuanya, saat ini sudah mulai muncul nih, yaitu rilis data instansi terkait jumlah pesaing kita seleksi CPNS 2024, yang mana untuk linknya ini kita bisa cek di instansi kita masing-masing. Nah, tentunya di sini kita bisa cek yaitu di instansi yang kita daftar, dan di sini nanti kita akan mencoba melakukan pembahasan kira-kira kalau misalkan kita sudah mengetahui jumlah pesaingnya seperti apa, maka kira-kira kriteria pelamar yang bisa lolos seleksi CPNS 2024 itu seperti apa. Dan di sini nanti kita akan buktikan bahwasanya tidak ada faktor keberuntungan ya pada seleksi CPNS ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini pertama-tama kita akan memberikan tutorial dulu ya, bagaimana cara cek jumlah pesaing CPNS 2024. Nah, di sini kita akan cek di instansi yang pertama, yaitu kita coba berkunjung ke CASN, yaitu Kemenkes ya. Di Kementerian Kesehatan kita coba cek di bagian sini. Nah, berikutnya di sini kita cek ya, ini adalah untuk pengumuman kemarin, yaitu total kebutuhan CASN. Ini ada yang PNS, kemudian ada juga yang P3K. Dan selanjutnya di sini kita berkunjung yaitu di bagian tab pengumuman ya. Dan di sini untuk teman-teman yang pelamar CPNS di Kementerian Kesehatan, dan di sini kalian bisa lihat nih, yaitu data terakhir yang diupdate per tanggal 19 September 2024. Yaitu di sini rekap pelamar submit ya. Jadi rekap pelamar yang submit artinya yang telah mengakhiri proses pendaftaran di akun SSCSN. Nah, selengkapnya ini kita bisa klik di sini nih. Kalau misalkan di Kemenkes ya, yaitu kita klik tombol lihat. Nah, berikutnya di sini kita akan disampaikan yaitu rekap pelamar seleksi CPNS. Nah, di sini kita bisa mengetahui yaitu misalkan untuk administrasi kesehatan ahli pertama. Nah, di sini jenis formasi yang umum ini adalah nanti untuk penempatan ya. Penempatannya adalah di Rumah Sakit Makassar misalkan. Ini untuk Direktorat Medik dan juga Keperawatan. Nah, jadi di sini jumlah formasinya itu hanya ada 6. Berikutnya untuk jumlah pelamar yang submit ini ada 621. Nah, tentunya teman-teman bisa mengkalkulasi ya, kira-kira pesaing kita itu nanti berapa banding berapa gitu ya. Kemudian untuk yang di sini administrator kesehatan ahli pertama, ini formasinya hanya ada 1, kemudian pelamarnya cukup banyak ya, ada 41. Nah, kemudian di sini untuk formasi 1 208, kemudian formasi 11 ada 296. Nah, berikutnya kita coba cek di sini cukup banyak ya. Silakan teman-teman yang pelamar di sini, ini kita bisa mengetahuinya. Kemarin yang dilamar itu formasinya apa? Kemudian di sini kita bisa lihat ya, di scroll satu persatu. Untuk jumlah peserta yang submit itu kira-kira berapa? Nah, ini coba kita cek di bagian yang paling akhir ya. Nah, di sini di halaman 270. Nah, di sini untuk Widya Eswara ini adalah S2 manajemen ya. Di sini formasi ada 9, kemudian jumlah pelamar 191. Kemudian di sini malah nggak ada yang daftar ya, yaitu untuk yang Widya Eswara ahli pertama. Ini untuk penyandang disabilitas, ini formasinya 1, yang mendaftar malah nggak ada. Nah, berikutnya di sini, nah ini untuk terapis wicara terampil ya. Di sini formasinya 8, yang melamar ini cuma 1 teman-teman. Jadi nanti kalian nggak punya saingan ya. Kalau misalkan di sini jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pendaftar, maka di sini nanti kita nggak ada saingan. Jadi kita hanya bersaingan hanya dengan diri kita sendiri ya. Yaitu berupaya untuk nanti bisa lulus passing grade, itu pasti nanti sudah akan bisa lulus seleksi ya dan diangkat. Kemudian di sini untuk formasi 1, kemudian pelamarnya hanya ada 2, tentunya di sini kemungkinan untuk kita lulus ini sangat besar ya. Apalagi yang ini yaitu untuk terapis wicara terampil, formasi 1, kemudian yang melamar ini juga cuma 1. Dan kalau misalkan di sini kita cek, yaitu sebelumnya kita sudah sajikan ya, yaitu untuk rekap pelamar di salah satu instansi pemerintah daerah, yaitu di Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, di sini untuk dokter ahli pertama ini kebutuhannya 1, kemudian pelamarnya ini juga cuma 1 ya. Nah, kalau misalkan kondisinya ini kita itu jumlah formasi 12 misalkan. Kemudian yang melamar ada 392. Tentunya kita harus bersaing nih untuk mendapatkan nilai terbaik dan juga passing grade supaya nanti kita bisa menjadi pemenang. Nah, kalau misalkan di sini formasi hanya ada 1, kemudian
pelamarnya juga satu, apakah otomatis nanti kita bisa lulus pada seleksi CPNS 2024 ini? Dan di sini kalau misalkan kita merujuk ya, yaitu pada peraturan, yaitu jika pelamar CPNS itu ternyata lebih sedikit daripada jumlah formasi, apakah nanti otomatis bisa lulus seleksi CPNS 2024? Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita lihat pada peraturan ini tentunya tidak, teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk seleksi ini kan ada 3 tahapan ya. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada SKD, dan juga ada SKB. Nah, kalau misalkan ya, misalkan di sini untuk formasi, misalkan di sini untuk dokter ahli pertama misalkan. Nah, di sini untuk formasinya itu kan hanya ada satu ya. Kemudian pelamarnya ini hanya ada satu. Nah, apakah kira-kira satu pelamar ini otomatis langsung lulus di sini? Tentu saja tidak. Nah, kalau misalkan pelamar ini di seleksi administrasi ini tidak lulus, ya otomatis di sini nanti nggak bisa lanjut ke SKD kan. Kemudian kalau misalkan pelamar satu ini dia lulus seleksi administrasi, apakah nanti otomatis SKD lulus dan juga SKB lulus? Tentu saja tidak. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk SKD ini kan ada passing grade-nya. Kalau misalkan peserta satu ini nggak lulus SKD, nggak lulus passing grade salah satu saja, misalkan untuk TIU, TWK maupun studi ke TKP, maka kita nggak bisa nih untuk lanjut di bagian SKB ya. Jadi kalau misalkan kita merujuk pada peraturan Menpan RB yaitu nomor 6 tahun 2004, bahwasanya di sini untuk tahapan seleksi itu kan ada tahapan seleksi, dan salah satunya itu adalah kita itu harus lulus seleksi administrasi. Sehingga kalau misalkan di sini kita nggak lulus seleksi administrasi atau verifikasi berkas, maka kita nggak bisa nih untuk lanjut ke tahap SKD. Dan untuk kita itu lulus SKD, tentunya di sini kita harus mendapatkan nilai passing grade ya. Dan tentunya di sini untuk passing grade sudah ditentukan ya, yaitu untuk TWK itu passing grade-nya berapa, TIU berapa, dan juga TKP berapa. Misalkan di sini di dua kategori ya, di dua jenis tes, yaitu TWK dan juga TIU, nilai kita maksimal. Tapi kalau misalkan TKP-nya ini nilainya hanya 160, ya otomatis di sini kita nggak akan lulus, teman-teman. Dan kalau misalkan di sini pesaing kita banyak, nah tentunya di sini kita harus berlomba-lomba nih, yaitu yang pertama harus memenuhi nilai ambang batas, dan juga kita harus mendapatkan peringkat terbaik. Dikarenakan apa? Dikarenakan di hasil pengumuman SKD ini nanti hanya akan diambil paling banyak, yaitu 3 kali jumlah kebutuhan berdasarkan dari peringkat tertinggi dari peserta yang lulus passing grade. Jadi misalkan saja seperti ini. Jadi untuk tahapan pertama itu kan seleksi administrasi ini harus kita lulus ya. Seleksi kompetensi dasar ini adalah harus lulus passing grade dari 3 kategori, yaitu TIU, TWK, dan juga TKP. Kemudian kita juga harus lulus SKB. Nah, misalkan saja di sini untuk formasi perencana ahli ya, misalkan di sini ada formasi 5, kemudian jumlah pelamar ini cuma ada 5. Nah, ketika jumlah pelamar 5 ini di sana itu ada satu yang nggak lulus seleksi administrasi, maka yang nanti lulus seleksi administrasi otomatis juga hanya ada 4 ya. Nah, selanjutnya ketika di sini seleksi administrasi ikut SKD, ternyata yang lulus passing grade ini hanya ada 3, ya otomatis yang satu ini juga nggak akan bisa lanjut ya. Dan berikutnya ketika di bagian SKB, maka di sini dari seluruh peserta yang lulus PG dari SKD, otomatis dari 3 ini keseluruhannya ini akan bisa nih untuk ikut seleksi kompetensi bidang. Dan dengan demikian nanti peserta yang ikut SKB nanti yang lulus itu adalah ada 3 ya. Jadi kalau misalkan jumlah formasinya itu ada 5, kemudian pelamarnya 5, tentunya di sini kita yang lulus itu hanya akan ada 3. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang satu nggak lulus seleksi administrasi, kemudian yang satunya itu nggak lulus passing grade, yaitu pada SKD, entah itu di TIU, TWK maupun juga TKP. Jadi bagi teman-teman yang setelah melihat yaitu jumlah pesaingnya ternyata cukup sedikit atau mungkin nggak punya pesaing sama sekali, ini sebaiknya kita itu nggak usah berpatokan pada nasib ya. Jadi hal penting yang perlu kita lakukan itu kita harus belajar nih, belajar dengan maksimal untuk mendapatkan nilai SKD yang setinggi-tingginya, baik itu TIU, TWK maupun juga TKP. Dan salah satu usaha untuk mendapatkan nilai tertinggi dan juga passing grade ya, ialah dengan cara belajar dengan rajin ya. Dan di sini kita sudah merekomendasikan untuk bimbel online dan juga untuk tryout online ya bagi teman-teman. Nanti untuk tutorial cara daftarnya silahkan kalian cek tutorial video yang ada di deskripsi ya. Nah, semoga tahun ini seluruhnya, entah itu pesaing kita itu banyak maupun juga sedikit, semoga kita lulus semua ya pada seleksi CPNS 2024 ini.